Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara-saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, kajian dan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi masih di pembahasan tentang taubat dan istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, dari sahabat Nabi yaitu Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Adalah dulu pada umat sebelum kalian, maksudnya sebelum umat Islam, ada seorang laki-laki telah membunuh 99 orang, telah melayangkan 99 nyawa. Luar biasa. Fasa'ala an a'lami ahlil ard. Lalu orang itu bertanya tentang orang yang paling alim di muka bumi. Jadi nampaknya orang itu ingin bertobat, karena orang yang berdosa itu akan senantiasa merasa dihantui oleh dosanya. Semakin banyak dosa, maka semakin banyak pula perasaan yang akan menghantuinya. Fadulla ala rahibin fa'atahu. Lalu ditunjukkanlah kepada seorang rahib. Rahib ini adalah istilah rahib atau pendeta pada zaman itu atau pada zaman Bani Israel. Faqala, lalu dia berkata, innahu qatala 99 nafsan. Dijelaskan masalahnya bahwa orang itu telah membunuh 99 orang. Fahallahu min taubah? Apakah masih berpeluang untuk diterima taubatnya? Masih ada nggak taubat untuk orang yang sudah membunuh dengan luar biasa seperti itu? Faqala la. Rahib itu, pendeta Bani Israel itu kemudian menjawab, tentu tidak. Tidak ada tobat baginya. Faqatalahu fakammala bihi mi'atan. Begitu rahib itu mengatakan tidak, maka orang itu kemudian membunuh juga rahib tersebut, maka cukuplah dengan membunuhnya rahib itu menjadi 100 orang. Tsumma sa'ala an a'lami ahlil ard. Kemudian ya nambah dosa, nambah rasa perasaan dihantui dan ingin bertobat terus. Lalu dia menanyakan lagi tentang orang yang paling alim di muka bumi. Fadulla ala rajulin alimin, lalu ditunjukkanlah kepada seorang alim, seorang yang ahli
dalam agama. Faqala innahu qatalat mi'ata nafsin. Lalu dijelaskanlah kesalahannya, masalahnya, bahwa dia telah membunuh 100 orang. Fahallahu min taubah, maka apakah masih bisa diterima tobatnya? Masih terbuka enggak pintu tobat untuk dia? Faqala na'am. Sang alim itu berkata, tentu iya. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Siapa yang menghalangi antara dirinya dengan tobat? Intaliq ila ardi kadza wa kadza. Lalu sang alim itu mengarahkan dan membimbing orang yang bertobat itu dengan cara dia disuruh untuk pergi menuju ke kampung yang disebutkan. Ya, kampung tertentu. Ya, sesuai dengan arahan sang alim. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah Ta'ala. Karena di kampung itu ada orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'budillaha ma'ahum. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama mereka. Ini menunjukkan pentingnya komunitas dan bahwa pergaulan itu juga sangat penting di dalam membina keimanan kita dan keislaman kita. Wala tarji' ila ardika, dan jangan sekali-kali kamu kembali lagi ke negerimu, ke kampungmu. Fa innaha ardusu, karena kampungmu itu kampung buruk. Bukan kampungnya yang buruk, tetapi penduduknya, orang-orang yang tinggal di sana. Dia buruk, maka juga akan berpengaruh kepada orang yang tinggal di sana. Fantalaqa, maka orang itu pun mendengarkan arahan sang alim, maka dia kemudian berangkat menuju kampung yang ditunjukkan. Hatta idza nasafat tariq atahul mautu. Pas perjalanannya sudah separuh, sudah setengah perjalanan, dia meninggal dunia. Dia dijemput oleh malakul maut. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Lalu kemudian malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih tentang orang tersebut. Faqalat malaikatur rahmah, malaikat rahmat berkata, Ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ilallah ta'ala. Dia, orang itu datang mau bertobat dan ikhlas semata-mata dia tujukan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalat malaikatul azab, sedangkan malaikat azab juga berkata, juga berargumentasi, innahu lam ya'mal khairan qad. Orang itu belum beramal sama sekali. Ya. Dan artinya dia belum punya modal untuk bisa diambil oleh malaikat rahmat. Fa'atahum malakun fi surati adamiyyin. Maka kemudian datanglah seorang malaikat, ya, yang berwujud seperti manusia, dalam wujud manusia. Faja'aluhu bainahum ay hakaman. Lalu mereka bersama-sama menjadikannya sebagai penengah, ya, sebagai hakim yang menengahi pertikaian atau perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Faqala, lalu malaikat pengadil ini berkata, Qisu ma bainal ardaini. Silahkan kalian ukur antara dua kampung. Maksudnya antara kampung yang dia kampung lama dan kampung yang akan dituju. Fa ila ayyatihima kana adna fa huwa lahu.
kepada kampung mana yang lebih dekat dari dari jasadnya, ya, dari orang yang bertobat tadi yang sudah mati itu, maka dialah yang berhak. Ya. Faqasu, lalu mereka ukur. Fawajaduhu, lalu mereka mendapatkannya, adna ilal ardil lati arad, lebih dekat kepada kampung yang akan dituju. Faqabadathu malaikatur rahmah, maka dia kemudian diambil oleh malaikat rahmat. Subhanallah, Masya Allah. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin fi sahih, dan dalam satu riwayat juga dalam kitabus sahih, Sahih Bukhari, fakana ilal qaryati salihah, orang itu kepada kampung yang baik, maksudnya kampung yang akan dituju, aqraba bishibrin, lebih dekat kepada jasadnya. Berapa jaraknya? 1 jengkal. Faju'ila min ahliha, maka dijadikanlah menjadi bagian darinya. Artinya pada akhirnya diambil oleh malaikat rahmat. Wa fi riwayatin fi sahih, dan juga pada satu riwayat juga di sahih, fa auhallahu ta'ala ila hadhihi an taba'ada wa ila hadhihi an taqarrabi. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada bumi itu untuk menjauh, maksudnya bumi kampung yang lama untuk menjauh, dan kampung yang akan dituju untuk mendekat. Wa qala qisu ma bainahuma, dan berkata, ukurlah di antara keduanya. Fawajaduhu ila hadhi aqrab bi shibrin, maka mereka mendapatkannya lebih dekat kepada kampung yang akan dituju, bi shibrin, dengan 1 jengkal. Faghufira lahu, maka dia pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima tobat kita, dan kita bisa senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.